masuk ke ini karena kan beda video. Ya, ini di sini aja. Switch. Saja kita di situ. Oh iya. Mulai ya. Iya. Ya, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Ali Hernanda di podcast pergerakan sahabat-sahabat PMI Kutim. Oke, lagi-lagi di sini saya bersama Ketua Umum PMI Kutai Timur, sahabat Irwansyah, dan alhamdulillah pada kesempatan ini lagi-lagi akan berbincang santai, Bang ya. Siap. Berbincang santai itu terkait sekarang ada hal yang mungkin begitu krusial terkait pabrik metanol yang akan didirikan di Bengawan. Nah, jadi saya juga ingin mengulik nih Tum, ingin tahu, ingin dapat pengetahuan baru dari Ketum, khususnya mungkin nanti bagaimana sikap kita sebagai warga pergerakan Tum ya. Jadi langsung saja Tum ya. Siap. Ya, jadi yang pertama yang ingin saya tanyakan, kira-kira bagaimana pandangan Ketum ini terkait pendirian pabrik metanol yang katanya pertama di Asia dan tempatnya itu di daerah kita, yaitu di Bengawan. Oke. Yang pertama, menanggapi tentang pendirian pabrik metanol di Bengalon, Kutai Iya. Timur. Kalau secara pribadi sebenarnya saya kurang sepakat. Kenapa saya kurang sepakat? Karena memang setiap perusahaan yang berdiri di Kutai Timur ini itu banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak positifnya. Itu menurut saya. Iya, iya. Contoh misalkan, kita ambil contoh aja ya, kita ambil contoh perusahaan KPC Ya. di Kutai Timur. Apa yang sudah kita dapatkan dari masyarakat Kutai Timur, termasuk saya? Apa yang sudah bisa kita rasakan, atau apa yang sudah kita bisa dapatkan dari proses penambangan selama ini? Belum ada hal yang signifikan yang dirasakan Tum. Belum ada itu. Mungkin yang merasakan dampak positifnya itu lebih banyak adalah kalangan elit, Ya, para pemilik modal Tum. para pemilik modal, para oligarki Betul, betul. yang merasakan keuntungan dari eksploitasi penambangan itu. Nah, sedangkan kita yang masyarakat biasa ini itu hanya hanya sebagai penonton Ya, itu di daerah kita sendiri. di daerah kita sendiri. Bahkan kita yang paling sering merasakan dampak negatif secara langsung dari proses eksploitasi selama ini. Iya, betul, betul Tum. Contoh kecil lah, contoh kecil misalkan Debu. debu di Sangatta. Iya, iya. Itu kan contoh kecil yang sebenarnya mempunyai dampak yang besar kalau misalkan setiap hari kita selalu mengkonsumsi debu itu terus menerus Iya, menghirup. Itu menghirup, debu. ya kan? Iya, betul. Nah, belum lagi misalkan kalau kita bicara masalah pemanasan global, Ya, dimana setiap tahun rasanya di Sangatta ini terus ini terus terasa panas Tum. terus terasa panasnya. Iya.
bukan malah berkurang, tapi malah malah semakin meningkat itu. Nah ini contoh kecil. Iya betul. Itu tadi kalau kita bicara masalah perusahaan tambang. Iya, perusahaan tambang. Belum lagi misalkan perusahaan-perusahaan kelapa sawit. Nah itu juga banyak masalah-masalah yang ditimbulkan dari sekian banyak perusahaan sawit itu. Hanya saja selama ini masyarakat awam itu kan belum terlalu memahami. Belum terlalu memahami. Mungkin juga ada yang sebagian paham, tapi karena sudah masuk kerja di perusahaan tersebut, jadi diam. Tuh. Padahal secara tidak langsung mungkin merasakan juga dampaknya. Iya betul. Jadi banyak sekali sebenarnya dampak negatif yang ditimbulkan dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kutai Timur ini. Nah, kembali kita bicara tentang pabrik metanol. Iya. Nah, saya pikir pabrik metanol ini akan semakin menambah eksploitasi perusahaan di Kutai Timur. Ya kembali lagi seperti rumus di awal, yang merasakan dampak positif atau yang merasakan dampak dari keuntungan pabrik metanol itu tadi adalah kalangan elit. Apalagi pemilik pabrik, kalau tidak salah PT BCIP ini itu adalah investor asing tuh ya. Betul, investor asing yang beroperasi di Kutai Timur. Jangan sampai nanti kita hanya menjadi menjadi penonton di negeri sendiri. Nah betul. Mungkin hari ini kita belum sebagian kalangan anak-anak milenial, anak-anak muda, kemudian masyarakat awam belum merasakan dampak yang signifikan, tapi nanti 5 tahun atau 10 tahun ke depan anak cucu kita yang akan merasakan semua itu. Iya betul. Nah tadi disinggung itu terkait beberapa pabrik yang sudah ada di Kutai Timur, Iya. Apalagi akan adanya pendirian pabrik metanol. Sedangkan jika berbicara soal metanol sendiri nih Tum ya, itu bahan bakunya gas alami dan juga batu bara. Oke. Yang diolah menjadi bahan bakar dan juga bahan pelarut ya. Atau mungkin bahan beku, bahan pendingin anti beku. Iya betul. Nah seperti itu. Kemudian Tum, Indonesia juga dari data yang saya peroleh, Indonesia itu memiliki gas alami dan juga ketersediaan batu bara itu dapat memenuhi kebutuhan kita sampai 59 tahun ke depan. Nah, jadi jika melihat terkait pendirian pabrik metanol ini di Bengalon, dampak yang akan ditimbulkan tuh jika dibandingkan dengan pabrik-pabrik yang lain nih, misal pabrik semen dan juga batu bara, atau mungkin pabrik-pabrik yang lain seperti kelapa sawit. Ya, bagaimana menurut itu? Iya. Kalau untuk sementara data yang saya peroleh itu kan dampak dari pabrik metanol ini tidak sebesar dampak dari perusahaan tambang atau perusahaan sawit. Yang saya ketahui itu tidak sebesar perusahaan tambang, perusahaan sawit, atau bahkan pabrik semen. Oh iya, dampaknya tidak terlalu ini ya? Ya, masih di bawah dari 3 perusahaan yang saya sebutkan tadi. Gitu. Tapi mungkin gini, data yang saya peroleh juga, walaupun tidak sebesar dampak dari 3 perusahaan yang saya sebutkan di awal tadi, tapi juga cukup cukup danger ya.
iya cukup luar biasa kalau tidak kita perhatikan. Iya. Salah satu contohnya misalkan metanol itu kan apa, mengandung asam format. mengandung asam format. Iya, betul, betul. Mengandung zat kimia. Iya. Nah, kalau misalkan kena kulit atau kita hirup, itu kan pasti mengandung racun. Iya, tuh. menjadi racun untuk tubuh. Nah, mengandung racun untuk tubuh. Iya, betul, betul. Nah, ini juga yang perlu kita waspadai untuk ke depan. Jangan sampai apa namanya, kita apa namanya, kita tidak mewaspadai, itu nanti justru berdampak negatif untuk diri kita sendiri untuk jangka panjangnya. Iya. Apalagi untuk para pekerja nantinya tuh ya. Nah, Di apalagi pabrik untuk tersebut. para pekerja di pabrik itu Yang tersebut. tiap hari menyentuh metanol misalnya nih. Ya, betul. Terserap kulit, menjadi Nah. racun di tubuh. Betul. Iya, 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 iya. Kalau menurut saya begitu. Siap, siap, siap. Jadi di antara ketiga perusahaan yang ada, beberapa perusahaan tambang yang ada, walaupun dampaknya tidak terlalu krusial, namun berbahaya tuh ya. Juga Berbahaya. pabrik metanol ini. Nah, mungkin karena yang saya terima informasi juga tuh, itu pendirian pabrik metanol ini juga karena sudah dapat support dan dukungan dari pemerintah, pasti tentunya amdalnya sudah keluar kan, Ya. perizinan amdalnya itu sudah ada. Namun sampai sekarang mungkin publish terkait hal itu kita juga belum dapat mengkonsumsi, dapat mencerna. Nah, namun kesini juga saya ingin menanyakan itu terkait bagaimana sikap kita, sikap warga pergerakan PMI misalnya, ke depan untuk mengawal barang ini. Karena pabrik ini insya Allah, informasi yang saya dapatkan tahun 2022 sudah mulai Beroperasi. pembangunan dan beroperasi 2024 oleh PT Batuta Chemical Park itu tadi, BCIP itu tadi. Silahkan tuh, mungkin akan dibahas dari berbagai aspek. Ya, yang pertama gini. Nah, ini juga sebenarnya yang perlu kita kawal untuk ke depan. Bagaimana supaya pemerintah daerah itu bisa mempublish AMDAL. Ya, Karena kan pabrik metanol ini sudah diizinkan. iya sudah diizinkan. Sudah diizinkan. Nah, tinggal bagaimana kemudian kita mengawal barang ini. Satu, kita harus mendorong pemerintah bagaimana supaya AMDAL itu dipublish ke halayak masyarakat. Supaya apa? Supaya masyarakat itu tahu, ya kan? Supaya masyarakat itu tahu. Nah, pada saat masyarakat tahu, misalkan itu kan bisa menjadi alat kontrol. Betul. Alat kontrol pada saat pabrik metanol itu nanti beroperasi. Iya, betul, betul. Nah, pada saat misalkan beroperasi pabrik metanol itu tadi tidak sesuai dengan AMDAL, kita bisa mengkritisi, bisa mengembalikan sesuai dengan jalurnya. Nah, Iya. itu pentingnya kenapa AMDAL itu harus dipublish. Artinya harus ada transparansi dari pemerintah daerah kepada masyarakat. Nah, ya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita juga akan mendorong atau memastikan bagaimana supaya serapan tenaga kerja lokal itu Dimaksimalkan. bisa dimaksimalkan oleh perusahaan itu sendiri. Nah, kalau kita melihat misalkan statementnya Kasmidi, Iya, di Pak Kasmidi di media beberapa hari yang lalu mungkin ya, itu beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu kalau tidak salah ingat, itu kan kurang lebih berapa beliau katakan? 1000 Nah, 1000 nakar, 1000 naker yang nakar lokal yang akan dipekerjakan. Nah, tinggal kita kawal betul atau tidak yang beliau sebutkan itu. Jangan sampai itu hanya sekedar menjadi wacana, ya kan? Sekedar menjadi wacana untuk memberikan kesan kegembiraan atau kebahagiaan bagi para bagi masyarakat, Khususnya di Bengalon tuh. khususnya di Bengalon. Iya. Khususnya di Bengalon itu sendiri ya, misalkan. Nah, jangan sampai itu hanya sekedar dijadikan wacana untuk sebagai apa namanya
apa? Memainkan psikologi masyarakat. Memainkan psikologi masyarakat supaya Diterima ya. diterima. Dengan legowo. Iya, dengan logo. Nah, itu penting juga menurut saya. Karena statement itu nanti yang akan kita kawal. Oh, iya. Jangan sampai statement itu berbanding terbalik dengan dengan praktek yang ada di lapangan. Iya, iya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua. Nah, yang ketiga juga dampak ekonomi, ya kan? Dampak ekonomi secara umum ini juga yang perlu kita pertanyakan. Apa kira-kira untuk Kutai Timur ke depan? Iya, iya. Betul. Nah, khususnya masyarakat Bengalon, ya kan, karena pabrik itu di Bengalon. Itu apa nanti ke depan? Karena memang paradigma pembangunan kita secara umum ini kan sebenarnya kapitalistik ya. Iya, betul. Itu tidak bisa kita hindari. Nah, tapi kita sebagai pemuda, sebagai sebagai milenial, kita yang hidup di organisasi, bagaimana kita bisa terus mengawal itu, supaya masyarakat Kutai Timur secara umum itu tidak hanya dijadikan sebagai sebagai alat untuk dieksploitasi, tapi juga harus ada dampak positif yang signifikan. Ada nilai tawar kan? Itu untuk SDM-nya. Untuk SDM. Nah, kemudian untuk Kutai Timurnya apa? Iya, betul. Nah, itu kan harus terus kita pertanyakan. Untuk Kutai Timur sendirinya apa? Itu harus terus kita pertanyakan kepada kepada pemerintah daerah dalam hal ini ya. Iya. Tuh. Karena kan pemerintah daerah sudah mengetahui, bahkan mensupport. Bahkan mensupport begitu. Itu tentang tenaga kerja ya, tentang ekonomi juga sudah. Tuh. Nah, mungkin sebagai warga pergerakan, kita terus mengawal, ya kan, terus mengawal bagaimana supaya semua statement kepala daerah, kemudian dari aspek ketenaga kerjaan, aspek ekonomi, aspek lingkungan, itu tetap berada pada jalurnya. Karena kalau misalkan keluar jalur, itu akan menimbulkan masalah baru lagi. Sedangkan masalah perusahaan-perusahaan yang ada di Kutai Timur ini aja belum selesai dengan baik. Ini mau disusul dengan masalah-masalah baru lagi dengan adanya pabrik metanol ini. Iya, betul. Nah, kita tidak menginginkan itu. Makanya kita saling bahu membahu untuk terus mengawal itu. Itu Nanda. Mungkin itu tuh ya. Siap. Sedikit hal juga terkait pembahasan kita atau bincang santai kita terkait pendirian pabrik metanol di Bengalon itu. Juga memang sebenarnya menjadi hal yang sebenarnya menyenangkan masyarakat khususnya di Bengalon, karena di Bengalon juga rata-rata itu masih banyak kaum mudanya yang pengangguran seperti itu. Nah, jadi memang betul-betul dari kita sebagai warga pergerakan tadi tuh ya, itu sekaligus sebagai arahan ketum ya, bahwasanya kita terus mengawal statement pemerintah, kemudian juga kebijakan pemerintah untuk pabrik tersebut. Nah, mungkin itu dulu tuh, sekian pembahasan kita terkait pabrik metanol ini. Siap. Kedepannya mungkin bisa kita berbincang santai lagi. Siap. Untuk hal-hal atau beberapa isu kedaerahan yang begitu krusial. Mungkin itu saja podcast pergerakan hari ini bersama Ketum Irwansyah. Saya selaku moderator mungkin pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Salam. Tinggal diedit.
apalagi video terakhir.